gue taruh semua duit gue lupa berapa puluh juta, terus orangnya kabur, terus habis kan. Waktu itu harusnya gue ikut bazar, dulu kan lagi trennya market museum. Gue harusnya dapat spot bagus di sana dan gue udah kehitung, oke nih kalau untung gue bisa beli rumah, DP rumah nih. Entah DP rumah atau gue bikin perusahaan. Udah kehitung nih semuanya, umur 25 punya rumah gitu kan. Wah, sukses nih perempuan gitu. Cari-cari rumah. Kebeli ini di lebaran. Udah taruh duit di produksian, orangnya hilang, gue kontak-kontak nggak ada, tapi gue dapat booth kan. Jualan apa, nggak ada barangnya. Ya udah gue akhirnya nyari akal, ya udah gue cek di Alibaba. Ada jual cincin mutring, tau nggak? Tahu, yang berubah-berubah warnanya. Iya, mutring itu kayak dulu tahun gue waktu kecil tuh kayak cincin yang mengikuti panas badan lah sebenarnya itu ya. Katanya kalau senang warnanya jadi hijau, kalau sedih, kalau marah jadi merah gitu. Nah, gue dapet lah di Alibaba di China. Terus apa gue jualan ini aja deh ya. Waktu itu harga sebox isi 200 ribu. Gue jual di sini satunya 50 ribu. Jualan itu. Akhirnya booth itu isinya cuma jualan cincin mutring itu sama jualan jajanan 90-an. Gue ke pasar Gembrong bikin set jajanan 90-an. Habis itu gue dibantu sama KPG sama barang-barang dia gue jualin. Gue dapat untung lah sekitar 7 atau 11 juta lah segituan. Nah, sisa duit itu tuh pilihannya entah gue udah yang biasa aja atau gue gambling. Gue bikin perusahaan. Cuma kalau gue gitu ditawarin sama Mayu sama Anya, temen gue, untuk ngontrak di ruko. Sampai hari ini kita di situ. Kebayoran. Ngontrak di ruko, satu ruangan studio itu 2 juta. Jadi gue hitung, kalau gue 3 bulan 6 juta, isi 2 juta. Bisa lah ya 3 bulan bertahan. Ya udah gue gambling. Sisa duit itu untuk 3 bulan perusahaan. Kalau untung gue bisa lanjut, kalau enggak gue tutup. Tapi kan di satu ruangan itu lu sendiri berarti? Karena lu belum ngitung sewa karyawan dan lain-lain kan? Gue bisa hire satu pegawai. Gue bisa hire, dulu kan 1,5 juta gitu ya. Gue bener-bener kayak, ya siapa yang bisa bantu aja. Ya udah akhirnya bikin, kayak gue punya 11 juta lah waktu itu. Gue bisa untuk 3 bulan bayar gaji around 2 jutaan sama ngerjain semuanya apa yang bisa dikerjain. Dulu masih kreatif studio hitungannya. Sambil terima klien buat Instagram, belum ada endorsement, tapi kayak masih tap in brand lah. Ada dulu kan masih zaman penumbuh rambut apa gitu-gitu, gue nggak terima karena kayak idealisme yang kayak gue mau brandnya tuh brand positioningnya harus di sini nih, brandnya harus yang bagus-bagus. Bener sih. Tapi kan untuk orang nggak punya duit itu terlalu ngoyo. Dan banyak brand yang akhirnya untuk brand yang online shop atau yang kayak peninggi, pelangsing gitu-gitu tuh kayak, duh gue nggak di situ, tapi gue butuh duit. Akhirnya itu jackpot, gue dapet pertama kali dari National Geographic. Wow, langsung itu. Pertama kali dan kayak duitnya lumayan, terus brandnya oke, dan itu akhirnya gue terima iklan pertama kali. Dari situ bisa nih, kita bisa hidup kan, perlahan ada kayak brand-brand lain, terus akhirnya nambah timnya dan lebih dari, akhirnya generasi 90-an bertahan. Perusahaan gue bertahan 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, mau 10 tahun. Wow. Gitu. Ya udah, berjalan lah. Sambil berjalan gue bikin IP baru. Buku-buku baru. Buku baru itu masing-masing lu jadikan IP? Nggak ngerti dulu dulu tuh nggak ngerti. Taunya bikin buku, terus bikin merchandise udah. Gitu kan standarnya. Kalau band, film, ya kita duplikasi dari situ. Apalagi ya bisa diapain ya? Butuh duit juga. Inilah capeknya adalah gue harus gaji tim, gue harus kerja juga di luar, tapi gue harus kerja di dalam. Jadi bener-bener kerjanya 2 kali lipat. Kayak wah nggak bisa nih gini terus nih. Gimana ya satu karya ini bisa hidup panjang, karena gue ngerjain itu udah, gue invest waktu gue dan tenaga pikiran gue tuh bisa 2 tahun per karya. Kok masa hidupnya cuma 6 bulan, sayang kan. Ya udah cari-cari bentuk, terus gue ketemu banyak orang di perjalanan yang ngajarin gue. Salah satunya ada Hernu tuh manajer Aji. Untungnya gue abis ketemu Aji, terus gue ngobrol-ngobrol, ketemu lah, dan akhirnya nyari-nyari bentuk, terus kayak ada IP ya, di luar tuh ada IP. Gue ngobrol juga sama Mas
Mas Yori Sebastian. Ya terus ngobrol-ngobrol terus kayak akhirnya tahu kayak oh di luar tuh IP itu jalan ya, ada Marvel, ada Disney. Itu gimana caranya kita ya IP Indonesia apa ya yang bener-bener panjang dan bisa dikomersilkan secara wajar gitu, dan memang dampaknya bagus nggak cuma untuk bisnisnya tapi untuk senimannya apa ya. Kira udah nyari bentuk. Oh iya ya, kayaknya ini generasi 90-an nggak bisa stuck di merchandise. Dan waktu itu memang gue tuh bikin event juga. Event tapi bentuknya masih kerja kelompok kan. Kerja kelompok, maksudnya kerja kelompok kayak ya siapa yang mau bantu, ayo dapat 100 juta kita bagi rata, dapat 20 juta kita bagi rata. Ini tuh yang di Rolling Stone segala macam itu kan. Itu sama Bena, sama Fendri, sama Bintang, kakak beradik itu yang barengan kita bikin event di sana. Sama Mas Pandit juga, dia bantuin untuk dapetin tempat. Dan ya udah bentuknya kerja kelompok, nggak ada bisnisnya, nggak ada sistemnya, dan semuanya tuh harus dirakit di setiap part gitu. Semuanya ya kan capek ya kalau semuanya udah di custom lagi. Event bikin satu, ini bikin satu, tapi nggak ada sistem yang pasti yang mempermudah prosesnya, ini bisa panjang umurnya. Gue mengumpamakan. Nah, gue mengerumpamakan. Bener, bagus. Untuk biar kayak TV. Memperumpamakan. Jadi gue memperumpamakan kayak, wah ini serem juga ya perusahaan. Gue itu udah punya tim tuh 3 orang kalau nggak salah. Timnya 3 orang. Gue kalau gue mati, ini mati semua dong ya. Gimana ya cara kayak supaya gue mati, timnya bisa tetap hidup nih. Gak pernah tahu kapan nih umur gue. Cuma anak-anak ini kan gue merasa gue punya tanggung jawab ya buat bikin mereka semua yang mau memberikan waktunya loh, sebagian besar waktunya untuk perusahaan ini. Gimana caranya mereka bisa hidup terus ya. Dan ya udah itu cari bentuk. Struggling akhirnya gue ketemu partner Marcel yang konco gue. Dia akhirnya join ke kantor. Itu lama tuh dari awal dia kayak, gue join deh. Duh gue gak bisa, lo gak boleh naruh duit dulu, gue gak tau pasti nih perusahaan jalan apa enggak. Lo lihat dulu deh, lama deh untuk kita negosiasi sampai gue bisa punya partner. Karena di kepala gue tuh, gimana caranya gak ngerugiin orang ya. Sedangkan mana bisa kan, namanya bisnis ya gambling, rugi sama untung ya sama harus ditanggung. Cuma kayak mikirnya selalu kayak, jangan sampai ada yang rugi, siapapun yang entah staff yang masuk, entah partner, entah klien, jangan ada yang rugi deh. Kalau bisa rugi gue aja nanggung. Cara pikir kayak gitu yang akhirnya bikin gue cukup stressful, sangat stres waktu itu, momen itu. Dan ya udah akhirnya lebih ringan saat ketemu Marcel, partner gue di kantor. Akhirnya kita bisa ngebagi, iya ya bisnis kreatif nih ya dunia akhirat ya. Kayak kreatifnya harus maksimal, bisnisnya harus maksimal. Yang kemarin terjadi kreatifnya doang yang dijalanin, bisnisnya nggak jalan. Akhirnya ya kita sama-sama tahu gimana rasanya saat bisnisnya habis-habisan tapi nggak ada duitnya. Ya sebesar-besarnya maksud baik yang mau disampaikan lewat karyanya nggak akan panjang juga kan. Benar. Tapi begitu juga kalau bisnisnya doang yang kayak besar tapi value-nya nggak ada, kreativitasnya siapa, ya udah apa bedanya sama industri-industri besar lainnya. Dan ya udah gue jalan, gue pun sama Marcel struggling, kita cari bentuk yang pas karena Marcel orang fashion, bisnisnya rata-rata usaha fashion, sepatu, baju dan lain-lainnya, dia nggak familiar dengan IP. Kita cari bentuk, kita struggling lama, dan akhirnya ya udah sambil berjalan. Di 2016 gue quarter life crisis tuh. 26 krisis usia seperempat bahasa Indonesianya. Itu kayak, aduh duit juga nggak dapet nang, gue nggak digaji. Gue tadi agak muncrat, sorry ya. Nggak apa-apa, nyampe dulu ini. Sorry. Nggak apa-apa. Pakai face shield. Nggak usah. Nah, agak repot ya pakai face shield. Nah, umur gue 26 tahun, gue quarter life crisis. Gue pada saat itu duit juga nggak ada, nggak digaji. Jadi bener-bener kerja, gaji buat anak-anak. Gue pun nggak bisa bantu rumah, gue nggak bisa bantu orang tua gue nggak bisa ngasih duit. Kan ada rasa bersalah ya, kayak, aduh gimana ya, gue kayak kerja capek badan doang. Bapak gue punya perusahaan, bapak gue berusaha keras untuk gue tarik ke perusahaan dia. Bapak gue di perusahaan otomotif, dia berharap gue bisa melanjutkan. Sedangkan gue kan ada kayak rasa, tuh nggak bisa nih di rumah satu keran doang. Kalau suatu hari nanti susah kayak dulu tahun 98 gimana ya, listrik mati gimana ya gitu, mikirnya panjang.
ya udah nggak ada cara selain gue harus terus aja nih kerjain nih, nggak ada duitnya tapi ya udahlah, berapa kerjaan, dapat kerjaan 1 juta 2 juta ya ambil aja lah, at least survive, at least nggak minta sama bapak ibu gue pikir, karena sekalinya gue udah minta mereka tahu kondisi gue nggak baik, mereka pasti jadi khawatir dan mulai ragu sama apa yang gue kerjain. Jadi ya udahlah, kerjain apa aja kerjain deh, terus semuanya tuh seminar semua diambil, bikin iklan, bikin desain buat perusahaan lain, apapun yang ada diambil. Sampai 2016 tuh gue kayak capek kan, udah drain banget nih, gimana ya, duit nggak ada, kerjaan gitu-gitu aja. Ya generasi berapa tahun abis itu kan udah slow lagi. Wah masa gue nggak bikin apa-apa lagi ya, udah nih gue gini doang. Nah waktu itu gue nulis doang di notes, tulisannya tuh, ibu takut lupa rasanya muda, ibu tulis pesan ini untuk kita. Jadi memang pesan yang gue pikir gue mau tulis suatu hari, mau gue kirim ke anak gue di masa depan. Dan khususnya gue mau kasih pengingat untuk diri gue, karena gue lihat beberapa orang di sekitar gue saat menuanya kok makin mengeras ya, padahal waktu mudanya nggak kayak gini nih, atau dulunya waktu muda dia kayak ngomongnya nggak kayak gitu, kok makin tambah umur kok dia beda ya. Suatu hari gue akan kayak gitu juga nggak ya, gue akan jadi orang yang gue benci nggak ya. Udah akhirnya gue tulis. 2016 2017 berjalan, perusahaan kondisinya makin menurun, makin struggling, gue nggak punya duit, gimana ya, sampai di momen itu